Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Saya Henrico Silaban, calon guru penggerak dari Kabupaten Pak Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyelesaikan aksi nyata modul 14 budaya positif. Latar belakang, akhir-akhir ini dalam dunia pendidikan, karakter menjadi pusat perhatian. Hampir seluruh masyarakat sepakat bahwa terjadi krisis karakter pada murid. Pendidik juga tidak luput dari sorotan, di mana dalam berinteraksi dengan murid masih dominan mengambil posisi sebagai penghukum, bahkan boleh dikatakan sudah menjadi budaya di sekolah. Tindakan seperti itu dianggap kurang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa untuk berubah. Sekolah merupakan salah satu wadah yang membentuk karakteristik peserta didik. Untuk itu, sekolah harus mampu menciptakan budaya positif sehingga siswa merasa nyaman dan mau berubah karena dorongan dari dalam diri. Tujuan yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada setiap peserta didik pada kegiatan pembelajaran. Adapun tolak ukur adalah yang pertama, peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, peserta didik mampu menjalankan kesepakatan kelas. Kemudian, lini masa tindakan. Yang pertama, sosialisasi budaya positif ke warga sekolah. Yang kedua, menjelaskan pengertian dan manfaat kesepakatan kelas. Yang ketiga, bersama dengan murid membuat ataupun menyusun kesepakatan kelas. Kemudian, memajang kesepakatan yang dibuat di kelas. Berikutnya, menanamkan nilai-nilai kebajikan setiap hari. Kemudian, menjadi budaya positif di kelas dan di luar kelas. Dukungan. Yang pertama, keluarga, kemudian seluruh warga sekolah, dan sarana prasarana sebagai penunjang budaya positif dan memberikan kenyamanan. Baik, berikut ini dokumentasi kegiatan aksi nyata, yaitu kesepakatan kelas dan juga sosialisasi budaya positif. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya meluangkan waktu untuk saya berbagi ataupun menyebarkan tentang pemahaman budaya positif. Ya, sebagaimana dalam grup penggerak ini juga diharuskan kita saling berbagi ya. Di mana grup penggerak juga membagikan pemahaman yang sama. Mungkin supaya nanti ilmu-ilmu ataupun materi yang ada di sini terdistribusi dengan baik terhadap teman-teman sejawat. Jadi ini Bapak Ibu adalah budaya positif. Nah, yang menjadi pokok bahasan kita yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Yang ketiga nanti posisi kontrol. Yang keempat kebutuhan dasar. Kemudian yang kelima adalah segitiga restitusi. Kemudian latar belakangnya, kenapa sih harus ada materi ini? Kan gitu. Yang pertama, siswa sekarang mengalami krisis karakter. Itu yang pertama ya. Kemudian guru relatif atau lebih dominan melaksanakan peran sebagai penghukum. Ya, hampir di setiap sekolah memang kita lebih dominan untuk memberikan kedisiplinan pada anak-anak dengan memberikan hukuman. Itu yang lebih dominan. Kemudian yang terakhir, sekolah ya, sarana prasarana yang kurang memadai. Artinya kalau sarana prasarana di sekolah itu kurang memadai, cenderung untuk siswa ataupun pembelajaran kurang nyaman. Nah, itu latar belakangnya.
Nah, gambaran umumnya sebenarnya apa yang menjadi sasaran kita lihat di sana. Kalau semua dalam satu bingkai, ya, ada guru, ada siswa, dan sekolah. Semua satu bingkai melaksanakan budaya positif, diharapkan nanti bisa menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dari materi ini yang diharapkan. Jadi semua melaksanakan budaya positif, outputnya adalah melahirkan profil pelajar Pancasila. Begitu Bapak dan Ibu. Kemudian masuk kita yang pertama, disiplin positif. Nah, disiplin positif ini intinya begini. Kita sama-sama paham disiplin itu adalah menertibkan seseorang, ya, baik tingkah lakunya atau segala sesuatu tindak tanduk siswa tersebut, ya, untuk melaksanakan itu sesuai dengan aturan. Itu disiplin. Nah, kemudian ada kata-kata positif. Nah, disiplin positif itu artinya murid bisa kritis, bisa penuh hormat dan bertanggung jawab jika dia melaksanakan ini, kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab ini akibat oleh nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan, ya, bukan karena paksaan. Itu maksudnya. Itu disiplin positif. Nah, tanpa ancaman dan kekerasan, siswa itu mau melakukan hal yang baik. Kemudian memahami konsekuensi. Jadi si siswa itu, ya, sebenarnya dia tersadar sendiri. Oh, kalau saya melakukan ini konsekuensinya seperti ini. Sehingga tumbuh kesadaran. Nah, kalau sudah seperti itu siswa, berarti itulah melaksanakan disiplin positif. Nah, itu Bapak dan Ibu, ya, tanpa ancaman dan kekerasan, memahami konsekuensi dan menumbuhkan kesadaran. Kemudian masuk kita ke nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang menjadi hal baru bagi kita, ya. Saya juga belum pernah melihat ini sebelumnya. Apalagi keyakinan kelas ini belum pernah, baru ini ditampilkan. Nanti kita lihat bersama-sama. Nilai kebajikan itu berdasarkan 6 institusi ataupun organisasi. Jadi setiap organisasi atau institusi ada pendapat atau pandangan masing-masing. Yang pertama menurut profil pelajar Pancasila. Ini yang sekarang kita gadang-gadang. Ya, ini sekarang yang diharapkan siswa kita itu outputnya memiliki profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang pertama. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinakan global, gotong royong dan kreatif. Jadi ada 6 institusi mengartikan nilai-nilai kebajikan ini. Tapi yang 6 ini sesungguhnya adalah hampir sama, ya. Kalau kita lihat ini, pelajar Pancasila. Kemudian ada IBO juga, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, sama saja, ya, mandiri. Kemudian ini Indonesia Heritage Foundation, sama saja juga, hormat, santun, semua masuk. Jadi semuanya sama. Makanya kalau kita berpacu pada profil Pancasila yang sesuai dengan tuntutan sekarang ini, semuanya sama nilai-nilai kebajikannya. Nah, kenapa kita pelajari nilai-nilai kebajikan ini? Ini nanti kita adopsi menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi kita lihat nanti Bapak dan Ibu, ya. Sekarang kita lihat dulu nilai-nilai kebajikannya. Nah, ini sama juga, prinsip petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup. Nah, ini masih yang 6 tadi, ya. Nah, kemudian ini berdasarkan The 7 Essential Virtues atau Building Moral Intelligence, sama saja semua. Ada peduli, sama, hampir sama dengan profil Pancasila. Ini artinya yang dicita-citakan. Ini nilai-nilai kebajikan yang dicita-citakan pada murid. Nah, keyakinan kelas. Nah, jadi di atas nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Di sini ada keyakinan kelas. Nah, saya perlihatkan Bapak dan Ibu. Yang A, jangan buang sampah sembarangan, dilarang ribut ketika dalam ruangan, tidak boleh mengganggu, piket tidak boleh terlambat, tidak boleh berkelahi, tidak boleh terlambat masuk kelas. Yang B, saling menghormati dan menghargai, saling menolong dan peduli, bertanggung jawab, disiplin, betul. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, yang mana ini menjadi keyakinan kelas? Apakah A atau B? A. Yang mana ini menjadi keyakinan kelas? B. Ya, ini kan ada nih. Artinya ini kita tuliskan nanti, kita pampangkan di kelas. Dan ini kita minta dari siswa kita. Ayo dong, siswa-siswa, kita bikin semacam keyakinan kelas. Nah, ada seperti ini muncul.
Yang mana ini keyakinan kelas kalau menurut kita? Nah, kita lihat Bapak dan Ibu langsung ya. Yang A ini adalah peraturan. Peraturan ya. Oke. Nah, yang A ini adalah peraturan. Kemudian yang B adalah nilai. Yang ini tadi adalah nilai-nilai kebajikan tadi. Makanya satu paket dia nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Di mana saling menghormati, menghargai, menolong dan peduli bertanggung jawab, disiplin, jujur, gotong royong. Jadi yang dimaksud dengan keyakinan kelas yang diharapkan sama kita, diharapkan membuat itu di setiap kelas adalah yang B. Yang ini Bapak dan Ibu ya, keyakinan kelas. Jadi artinya gini. Keyakinan kelas ini artinya gini, kita di satu kelas ya, mengajak siswa kita membuat satu kesepakatan. Anak-anak kita membuat suatu kesepakatan, tapi yang kita buat nilai yang bukan lagi seperti yang kemarin-kemarin ini adalah peraturan. Nah, kenapa nilai? Karena mereka menganggap dengan nilai itu adalah diyakini secara universal. Ya, diyakini secara universal dalam arti saling menghormati, pasti semua sepakat saling menghormati, kan kayak gitu kan? Kalau saling menghormati itu baik, itu adalah keyakinan universal. Kemudian menghargai, menolong, peduli, bertanggung jawab, disiplin, jujur. Nah, ini yang kita bentuk di setiap kelas. Artinya apa? Nanti ketika kita masuk, kita simpulkan, dan ini datang dari mereka. Ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu, ketika kita di kelas, mungkin saja ketika mereka mengajukan ini masih peraturan nanti yang diberikan anak kita. Ya, masih peraturan. Oh, dari saya ini mengerjakan tugas. Tidak boleh tidak mengerjakan tugas. Masih peraturan. Tidak boleh buang sampah, masih peraturan. Nah, nanti kita yang menyimpulkan menjadi sebuah keyakinan kelas, ya. Nah, gotong royong, jujur, nilainya yang kita ambil. Gitu kira-kira Bapak dan Ibu. Oke? Nah, ini dia. Yang pasti ini harus kita lakukan bersama anak-anak kita di kelas. Supaya meminta pertanggungjawaban mereka ketika melanggar, tetapi mereka tahu bahwa nilai apa yang mereka langgar. Itu masalah keyakinan kelas. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini ada nilai kebajikan di kelas. Ya. Ada, katakan peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa Bapak dan Ibu? Berdasarkan yang 6 tadi ya, kan ada tadi 6. Yakin? Bertanggung jawab. Coba kita tes. Tanggung jawab. Wih. Udah bisa selesai berulang, udah selesai. Udah jawab dia. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa kira-kira nilainya ini? Dalam profil Pancasila dan yang 5 tadi itu. Nah, dilarang mengganggu orang lain, kira-kira apa ini? Peduli, menghargai. Apa kira-kira itu Manggor? Abstain. Nilai-nilai. Kita coba ya. Ada peduli, ada tanggung jawab, ada saling menghargai. Kita coba. Menghormati atau menghargai sama ya, sama, oke, menghargai teman-teman lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Bukan. Boleh, tidak salah ya. Hadir di sekolah 15 menit tidak salah, Bu. Artinya kita buat pun disiplin boleh, tapi dia lebih condong menghormati orang lain dan berkomitmen sebenarnya. Ya, berkomitmen. Kalau kita buat pun disiplin, aku rasa tidak masalah ya, karena bagian dari nilai itu juga. Ya, disiplin. Kemudian ini dilarang menggunakan narkoba. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati boleh, kan menghormati boleh kan sesama teman. Apalagi menghargai, mirip-mirip kan. Nah, mungkin keselamatan. Nah, ini kita cek ya. Oke. Menghormati orang lain, ya kan, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Namanya ini kalau peraturan harus menyapu, kan di situ juga itu kan harus menyapu ruangan, membersihkan lingkungan sekolah, kan gitu. Ini kalau dilarang menggunakan narkoba sama ya, ini pasti larinya ke kesehatan. Nah, kemudian bergantian atau menunggu giliran, apa ini coba? Antri lah ya, budayakan ngantri gitu atau memasuki wajib ngantri. Menghormati orang lain bisa. Antrian lah. Lihat. Menghormati orang lain bersabar. Nilai-nilai itu yang muncul dari sana.
Kemudian gunakan masker, kesehatan juga. Oke. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, lebih keselamatan mungkin dan keamanan. Nah, artinya kalaupun peraturan ini hadir dari anak-anak kita, kita buat nanti keyakinan kelas itu menjadi nilai yang kita tempelkan, kita kesepakati bersama dengan anak-anak. Itu maksudnya. Jadi kalau kita minta dari siswa tentang keyakinan kita kelas berhubungan dengan nilai ini, katanya mereka lebih bertanggung jawab, lebih memunculkan pertanggungjawaban. Nah itu. Kemudian Bapak dan Ibu, kita yang berikutnya, posisi kontrol. Nah ini kadang-kadang Bapak dan Ibu ya. Ini yang ketiga, posisi kontrol. Nah, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, mungkin Pak di BK ada nih ya, nggak tahu ya, mungkin sekarang atau yang baru ini saya nggak paham ya, atau mungkin di BK sudah ada. Nah, posisi kontrol itu adalah pemberi hukuman, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke. Pemberi hukuman, kita sudah tahu. Hukuman itu ada 2, verbal dan fisik, ya kan? Nah, inilah yang dominan kita laksanakan Bapak dan Ibu. Moto naku, nanti gitu kan. Kali muncul terus kau kayak gitu, baru ditokokkan kepalanya. Baru apa tadi baru? Sampai ngelapor deh. Wih, dipegang. Bangga dia, bangga sebenarnya dia itu. Makanya bercerita sama orang lain kan. Jangan punya kesempatan. Pak Sucat aja nggak pernah dapat kesempatan. Oke, baik. Nah, pemberi hukuman kita sudah tahu Bapak tadi. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu yang mana? Misalnya begini. Itulah gara-gara kau dimarahi kepala sekolah aku. Nah, kan? Itulah gara-gara kau ribut. Kami semua guru-guru dimarahi pembuat merasa bersalah. Itulah gara-gara kau, kan tengok dia udah nangis dia. Itulah pembuat merasa bersalah. Ya, sering kita melakukan itu, tapi yang lebih dominan adalah hukuman. Kemudian teman. Teman ini misalnya gini, ayolah, kasihanlah sama ibu, udah capek-capek lo dari tadi, kan gitu kan, udah capek-capek lo dari tadi, masa sih kamu nggak mendengarkan ibu? Ayolah, kan? Tolonglah ibu. Nah, yang kayak gitu-gitu Bapak dan Ibu, teman. Ya. Kemudian pemantau ini posisi guru itu mengingatkan konsekuensi. Masa nggak takut kau nanti nilaimu rendah loh, gitu. Nggak takut kau tinggal kelas. Nah, inilah posisi pemantau. Nggak boleh gitu lagi. Masa nggak takut kau tinggal kelas? Tahu kan kalau nilaimu rendah ada 2 bidang student, nanti kau tinggal pemantau. Kemudian manajer. Yang dituntut dari kita adalah berlakulah layaknya manajer. Manajer itu apa? 1, betul-betul memperhatikan siswa. Ketika kita berinteraksi, kita tidak seperti menghukum, tetapi apa? Kita mengajak si siswa untuk menemukan kira-kira apa jalan keluar yang diinginkan. Nah, kita menginginkan si siswa menemukan kira-kira apa jalan keluarnya. Nah, itu kira-kira Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini manajer. Nanti contohnya mungkin nanti bisa saya tunjukkan video ya, bagaimana berlaku manajer itu. Jadi semua ini baik pemberi hukuman memiliki kekurangan. Kekurangannya apa? Jelas, menimbulkan sakit hati pada siswa. Itu jelas ya. Kemudian pembuat merasa bersalah, katanya ini lebih kejam daripada hukuman. Bisa dia depresi. Kalau hukuman mungkin rasa sakit hati ya, tapi kalau membuat merasa bersalah itu bisa dia down, bahkan bunuh diri. Nah, kemudian teman ini juga masalahnya di mana? Kelemahannya di mana? Ketika kita merasa dekat dengan siswa ketika suatu saat kita nggak dekat lagi, siswa itu merasa merasa tidak enak, dan dia mungkin cenderung kembali ke tingkah laku yang semula. Nggak temannya lagi aku, gitu kira-kira. Nah, pemantau ini sebenarnya baik sebenarnya, tetapi ada tetapinya. Kalau boleh dia manajer lah, tapi seburuk-buruknya mari kita menjadi pemantau. Pemantau ini tidak menghukum, hanya mengingatkan ada konsekuensi atas perlakuannya. Ya, kalau boleh. Nah, jadi ini hanya konsekuensinya apa? Atau ini memberikan reward juga boleh ya, pemantau ini. Kalau kau nanti nilaimu bagus, ku berikan sepeda misalnya gitu sama anaknya, atau sama adik itu. Siapa yang bisa, saya berikan hadiah. Nah, kayak gitu. Jadi kalau seburuk-buruknya dulu maunya selaku pemantau. Tapi kalau bisa manajer itu adalah betul-betul menyerahkan, membimbing siswa, yang mengarahkan siswa
bagaimana mencari solusi sesuai dengan kehendaknya, ya, memperbaiki masalah sesuai dengan kehendaknya, dan kita hanya mendampingi. Nah itu Bapak dan Ibu. Kemudian, nah ada di sini posisi kontrol. Ya. Ada pernyataan guru, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dia posisi yang diambil apa itu? Kalau ada bahasa teman, kecewa kali aku sama kamu. Masa sih udah kemarin-kemarin ini pokoknya kecewa aku sama kamu. Kira-kira dia selaku apa ini? Kalau misalnya kita sebutkan kepada anak didik kita seperti itu, kira-kira anak didik kita menjadi seperti apa? Dari yang 5 posisi kontrol tadi. Kira-kira lah dulu sudah ke teman. Bu Barus? Iya, saya sama. Teman. Jadi kalau misalnya kita bilang jadi teman ya, oke baik kita lihat ya. Ibu Wakasnya kira-kira lah teman. Pak Sucat teman. Ibu Tato Sakila. Oke ya, baik kita lihat ini pasti membuat merasa bersalah, merasa bersalah. Nah, kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Enggak pernah pun kau benar. Apa itu kira-kira itu? Ingat, ada 2 tadi yang saya katakan, hukuman itu fisik dan verbal. Yakin? Saya kecewa dengan kamu. Kalau kamu tidak pernah melakukannya. Nah, kalau kita sebutkan seperti itu Bapak Ibu, dianggaplah kita sebagai penghukum. Ya. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Ini baru yakin. Teman. Nah ini tadi ya, ayolah. Kan mengajak teman, ayolah. Kasih sama Ibu, udah capek-capek dari tadi. Nah, kemudian apakah kamu nggak mendapatkan stiker bintang ini? Biasanya untuk TK ini ya, untuk TK biasanya. Ayo berdapat bintang berarti ini. Pemantau Bu. Luar biasa Ibu mendulang. Luar biasa dia. Menghayat ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini dibalikkan lagi ke siswa. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini apa? Diserahkan ke siswa mencari jalan keluarnya. Manajer, yakin? Kan manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Tak kodolah terakhir sen. Penghukum. Kira-kira menyakitkan itu kata-katanya itu. Sakit Pak. Sakitnya tuh di sini. Jadi ini adalah penghukum. Ini posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi dianjurkan kita berlakulah selaku manajer ya, berdasarkan teorinya. Jangan lagi penghukum, jangan membuat merasa bersalah karena siswa itu akan dapat efeknya. Tetapi manajer itu apa? Kita head to head ya, memiliki kedekatan bersama, kita coba lemparkan sama dia. Kalau kita lemparkan sama dia, dia yang berusaha mencari jalan sendiri, dia lebih bertanggung jawab dengan ucapannya. Itulah kira-kira maknanya ini dari teori kita ini. Ini dari posisi kontrol. Ini yang ketiga ya. Kemudian kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar ini apa? Ada 5 kebutuhan dasar. Ini bertahan hidup. Ya, yang di tengah, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Mari kita lihat satu-satu. Kasih sayang dan rasa diterima itu adalah bentuk perhatian yang kita berikan kepada siswa. Ada memang kadang-kadang kita guru, karena kita menganggap si A itu bandel, si A itu kurang ininya, kadang-kadang kita tidak perhatian, hanya yang pintar kita lirik. Kadang-kadang ya, hanya yang pintar aja kita lirik, melekat di hati kita itu, ternyata kita salah. Nah, semakin lama kita pelihara itu, dia pun akan tetap dengan keadaan seperti itu. Makanya, berarti perlu kita berikan rasa kasih sayang. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini kadang-kadang begini. Ayolah Bu, janganlah peta ditampilkan Bu. Contoh, kenapa peta terus kadang-kadang pakai slide lah Bu, Google Map lah Bu, dan nampak langsung bentuk-bentuk negaranya misalnya. Nah, kalau kita nggak turuti itu, si siswa cenderung malas belajar. Nah itu keinginan tadi ya. Berarti
Keinginan siswa itu ingin penguasaan sebenarnya, ingin menguasai kita dalam hal itu sebenarnya, menuruti apa yang diinginkan. Tetapi kalau tidak kita turuti, bisa jadi bermalas-malasan. Nah, berarti keinginannya ketika itu pasti ingin menguasai. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini mungkin gaya belajarnya. Jangan duduk di kelas, di luar dulu kita, misalnya ya. Nah, jadi satu. Yang kedua, kesenangan ini gitu-gitu aja ya kita mengajar misalnya, dia menjadi jenuh. Jadi harus membuat siswa itu merasa senang. Kemudian kebebasan ini kadang-kadang kita pokoknya mengumpulkan tugas itu bikin di buku tugas dan ini. Padahal dalam hatinya aku kan jago komputernya, bisa aku kumpul langsung ke email ibu itu misalnya. Nah, yang kayak gini-gini perlu kita waspadai. Berikan kebebasan pada siswa berekspresi, berkreasi dalam mengumpulkan tugas, berpendapat dan segala macamnya. Ketika itu kita pagari, kita batasi, dia akan menjadi tidak senang. Nah, makanya intinya adalah ketika ada siswa tidak semangat, tidak respon terhadap pelajaran, perlu kita gali ini. Di mana sebenarnya? Karena memang saya pernah tahun yang lewat di kelas 9 Bu, ya, Bapak dan Ibu, bukan karena materi ini ya, teringat saja ada perempuan memang. Kalau nggak salah sampai sekarang namanya si Roma ya. Ketika itu kan pendiam, kawan-kawannya pun nggak ada yang ini kan. Ketika lucunya apa ya? Saya suruh dia selalu tampil, saya suruh bawa doa, saya ini ujung-ujungnya dia muncul semangatnya. Iya Bu, ya kan selama ini mungkin tertanam karena mungkin berarti kalau kita jeli memang kita berarti rasa kasih sayang selama ini kan seolah-olah terkungkung. Nah, jadi saya suruh ini setiap saya masuk saya sapa ada namanya Roma itu. Bagaimana Roma? Kadang-kadang kita berlawak, entah lawak apapun itu selalu kita sebut namanya apa muncul ya tidak perhatian. Nah jadi itu perlu kita menggali sebenarnya kebutuhan dasar dia itu apa. Jangan kita kau gitu aja enggak, ini langsung kita judge dia tidak, tetapi kita tidak memberikan apa yang diinginkan. Nah itu maksudnya ya. Nah inilah kebutuhan dasar Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah yang terakhir Bapak dan Ibu, belum datang apa kita kan? Nah, ini bisa dibatalkan itu nih karena Sudah lagi. Beda lagi. Jalan Pak BTW. Ibu ini ada kan dana apa kan dulu kan? Koperasi gampang. Aduh. Potong atas. Nanti bakalan ada lagi presentasi berikutnya. Pokoknya setiap presentasi gas. Gas kan terus. Nanti kan ada Kurancang pun pas guru sedikit. Enggak cuma satu Pak. Oh, pas datang Ibu ya. Karena dia Pak. Dia Kamis. Kalau Pak tersentuh Pak. Udah dah. Oke baik. Nah ini terakhir ya. Ini adalah segitiga restitusi. Ini menerangkan tentang interaksi kita terhadap siswa. Ini juga interaksi Bapak dan Ibu ya. Tadi fungsi kontrol, ini interaksi. Jadi ini adalah sebuah menceritakan interaksi kita di sekolah. Makanya dikatakan jadi budaya sebenarnya. Nah, oke. Nah, jadi ini segitiga restitusi ini yang memang bentuknya segitiga Bapak dan Ibu. Yang di bawah menstabilkan identitas, yang di kiri validasi tindakan yang salah, yang sebelah kanan menanyakan keyakinan. Maksudnya apa ini? Oke. Menstabilkan identitas ini keterangannya ya, tapi ini lebih mudah gini aja Bapak Ibu. Ada anak kita contohkan, contohnya apa kita bikin masalahnya? Berkelahi. Oke. Berkelahi dengan temannya. Anggap ya, berkelahi dengan temannya karena kita anggap karena dinama-namai orang tuanya. Itu umum ya. Oke. Nah, ketika kita panggil siswa ini, ya, langkah pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas itu? Maksudnya begini, jangan langsung kita hakimi, jangan langsung kita marahi, tetapi kita cenderung menjadi bagian dari dia. Cara ngomongnya gimana? Salah satu contohnya adalah,
bukan kamu saja yang pernah berantem. Nah, semua manusia di bumi ini pernah berantem. Semua manusia yang ada di bumi ini juga pernah membuat salah. Itu kira-kira Bapak dan Ibu ya. Kita bukan kamu saja yang seperti itu. Semuanya pernah berantem. Tetapi saya bukan mencari siapa di antara kalian yang salah, siapa yang benar. Tapi saya di sini adalah untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Langsung enak dirasanya itu kan. Kemudian itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhannya. Validasi kebutuhan dalam arti seolah-olah kita mengamini, ini seolah-olah ya, bukannya kita mengamini ya, seolah-olah kita misalnya aku tahu kenapa kamu melakukan itu, pasti karena emosi kamu. Nah itu kan seolah-olah kan, tahunya aku kenapa kamu lakukan itu, pasti kamu karena emosi. Saya tahu emosi ya, pasti gara-gara itu kamu melakukannya. Coba bercerita sama ibu, coba cerita sama bapak, nanti akan diceritakan ya, begini-begini. Iya, masih syukur kau masih hanya kayak gitu tadi, hanya omong-omongan kan gitu kan. Masih bersyukur kalian masih hanya omong-omongan seperti itu. Bisa jadi lebih dari situ. Coba kau pukul dia sampai orang tuanya bisa pasal dia bisa. Tapi syukurlah itu tidak kalian lakukan. Nah, ada apanya di situ pernya. Nah, itu maksudnya validasi kebutuhan itu ya. Validasi di sini validasi kebutuhan boleh, ataupun ada kata lainnya validasi tindakan yang salah. Jadi kita seolah-olah mengerti kenapa dia lakukan itu. Dan kita masih syukur. Coba kan tinju dia berdarah mukanya sampai orang tua, kacau. Tetapi syukurlah saat itu tidak terjadi. Barulah masuk setelah itu yang pertama kita lakukan, yang kedua kita lakukan, barulah kita lakukan namanya menanyakan keyakinan. Kamu tahu itu salah? Pasti jawabannya tahu Bu, tahu Pak. Terus kita kemarin sudah balik lagi ke yang tadi. Kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Nah kan kayak gitu. Balik lagi keyakinan kelas tadi. Makanya satu kesatuan topik kita nih. Oh iya, yang saya langgar adalah saling mencintai sesama teman. Kan boleh kalau memang dibuat di keyakinan kelas saling mencintai ya. Saling menghormati. Itu yang saya langgar Bu, itu saya langgar Pak. Oke. Baru balik lagi ke fungsi manajer tadi. Kamu ingin memperbaiki ini? Pengen. Pasti semuanya siswa menjawab pengen Bu. Oke baik. Coba bagaimana cara kamu memperbaiki keadaan ini. Jadi saling melihat topik-topik ini tadi, bagaimana kamu saling memperbaiki. Pasti saya tidak akan berantem lagi, tidak tersulut emosi lagi, saya akan meminta maaf. Pasti bisa kamu lakukan itu, bisa. Oke baik, saya pegang kata-katamu, saya percaya dengan kamu. Bila perlu ada berjabat tangan, bisa perlu kita buat sedekat mungkin. Dan pasti siswa itu lebih bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan, dengan tandang kita, hei berdiri di depan sana, ayo. Pasti mereka katanya muncul kesadaran dari dalam ya, motivasi intrinsik untuk melakukan suatu perubahan. Nah, inilah satu kesatuan yang diajarkan sama kepada kita, sehingga kalau ini terus-menerus kita lakukan, itulah namanya budaya positif tadi. Kalau sudah seperti ini adalah budaya positif, kita laksanakan secara terus-menerus, sehingga diharapkan budaya positif tadi akan menghasilkan pelajar yang memiliki profil Pancasila. Oke, demikian Bapak dan Ibu materi yang kami dapatkan dari guru penggerak yang kita coba berbagi, yang harus berbagi dengan teman sejawat. Kalau ada tambahan-tambahan boleh Bapak dan Ibu dari materi ini. Tambahannya banyak ya kalau boleh ya. Masukan maksudnya, masukan mengenai materi ini ataupun pertanyaan-pertanyaan mungkin yang kita selesaikan secara bersama. Tapi ini bisa Juliari
itulah contoh ya, karena demonstrasi konteks kita demonstrasikan. Jadi itulah yang saya bagi Bapak dan Ibu sementara dari guru penggerak, karena katanya harus berbagi, apa yang kami dapat itu kami bagi Bapak dan Ibu. Kemudian nanti bisa-bisa kita masing-masing membuat kesepakatan kelas itu supaya artinya ada yang sudah kita dapatkan betul-betul kita implementasikan. Jadi pada kesempatan ini juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada pemaparan materi-materi. Sebagai yang terakhir saya ucapkan, kalau ada salah mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih.